Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri. Hari ini saya dipanggil KPK. Makanya saya pakai masker karena ini seperti ini ya, seperti outfit wajib gitu. Kalau orang dipanggil ke KPK tuh pakai masker gitu, biar nggak terlalu dikenali gitu. Tapi saya bukan koruptor, saya nggak takut dikenali. Dan saya di sini datang bukan untuk masalah korupsi, tapi saya sekarang berada di gedung Rukbasan KPK. Jadi ini adalah rumah penyimpanan barang-barang sitaan negara, termasuk mobil-mobil koruptor, semua ada di dalam. Dan saya diizinkan untuk menggerebek fasilitas yang luar biasa ini. Let's go. Udah mau hujan, nggak masalah. Nah, ini ternyata singkatan resminya Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Barang Rampasan KPK. Selamat siang Pak Mungki. Selamat siang Om Fitra. Selamat datang. Pak Mungki ini adalah beliau Direktur Labuksi. Ya. Labuksi itu singkatan apa, Pak? Direktur Labuksi itu singkatan dari pelacakan aset, pengelolaan barang bukti, dan eksekusi. Jadi di sini barang-barang yang dirampas, yang disita itu ada di sini semua. Ada di sini semua. Dan saya mohon izin, apakah saya boleh menggerebek gedung KPK yang ini? Untuk Om Fitra boleh. Wah, terima kasih. Siap. Ayo, kita nggak pakai lama-lama lagi, langsung kita lihat. Karena di sini, ini tadi saya sudah ngobrol-ngobrol. Jadi dari kasus korupsi, dari mulai sita barang-barangnya sampai nanti kalau sudah terbukti sampai dilelang, itu Rukbasan ini yang bertanggung jawab. Dan kenapa Rukbasan ini ada? Untuk menjaga aset-aset tersebut supaya tidak berkurang nilainya, agar pada saat dilelang bisa menghasilkan nilai maksimal untuk negara. Karena kita tahu kalau mobil diletakkan sembarangan ya pasti menurun. Iya, gitu ya. betul, betul. Oke, boleh sambil kita jalan. Siap, Ini silakan. gimana sejarahnya Pak sampai Rukbasan ini ada? Baik, jadi memang Rukbasan KPK ini dibangun tanggal 10 Agustus 2022. Baik, ini memang kita melihat bahwa fasilitas penyimpanan yang ada itu kurang memadai, sehingga untuk menjaga nilai supaya aset recovery maksimal, makanya kita membangun gitu. Nah, sebaik apa sih fasilitas di Rukbasan ini? Kita lihat langsung, kita udah bertemu dengan mobil sitaan pertama. Ini adalah mobil klasik. Saya nggak tahu ini mereknya apa ini. Ini Fargo. Fargo ya? Iya, mereknya Fargo. Fargo. Nah, ini dia ditempatkan di ruang terbuka tapi ditutup ya? Iya. Jadi ini di lantai dasar. Ya. Lantai dasar itu sebetulnya diperuntukkan untuk menyimpan mobil-mobil dengan bodi yang besar. Kendaraan berat, bis, dan lain sebagainya. Oh, bukan cuma di sini, Bukan, masih ada lagi? Iya. Ini hanya untuk sebagian kecil dan juga tempat untuk perawatan. Jadi semua mobil-mobil yang dilakukan perawatan kita simpan di sini. Ini semua mobil sitaan, bukan Semua mobil karyawan ya? Bukan. Oh, Jeep Gladiator. Ini Chevrolet klasik yang udah dimodifikasi. Ya. Ini ada VW Caravelle, ada Jeep Willys. Nah, ini mobil lagi diapain nih Pak? Kalau ini dilakukan perawatan dengan pembersihan, dan setiap 1 minggu sekali kita lakukan pencucian di sebelah itu. Ada fasilitas cucinya juga. Cuci otomatis. Baik. Jadi setiap mobil yang masuk ke sini kita lakukan pencucian dahulu. Tapi itu nanti dilakukan secara berkala, setiap seminggu sekali kita lakukan. Seminggu sekali dicuci gitu ya. Jadi nggak tiap hari semua mobil dicuci ya? Enggak. Kalau udah butuh dicuci gitu ya. Wah, ini mobil-mobil koruptor semua. Alphard, usual suspect tuh Alphard biasanya. Iya. Ini kalau orang biasa tanpa izin tidak boleh masuk fasilitas ini? Tidak boleh. Karena restricted ya? Iya, sangat restricted. Ini karena Om Fitra sudah kita jadwalkan di awal, jadi sudah diperbolehkan. Terima kasih banyak, karena bagaimanapun juga ini mobil sebenarnya kalau kita pikir itu adalah milik Anda, milik saya, milik Pak Mungki, karena ini adalah hasil
korupsi yang nanti kalau terbukti ini akan dilelang dan uangnya akan dikembalikan ke negara. Kita lihat lagi. Shelby. Oh, ini ada mobil-mobil yang tidak jalan juga ya, Pak ya? Ada, ya. Jadi memang mobil-mobil ini pada saat dilakukan penyitaan, kondisinya memang kondisi mati, tidak jalan. Oke. Karena di sini kita harus memastikan bahwa kondisi mobil apa adanya. Nah, kalau mobil mati seperti ini, Ya. dilakukan perbaikan nggak di sini? Kita hanya lakukan perawatan saja, tidak perbaikan. Oh, jadi tidak boleh membuat mobil itu menjadi kondisinya lebih baik, itu nggak Iya, boleh ya? intinya kita tidak boleh menambah value. Oh, oke. Make sense juga sih. Nggak bisa gitu mobil rusak seperti ini, terus dibenerin jadi bener. Nanti kalau misalnya ternyata pelakunya nggak terbukti korupsi, Iya. kesenangan dianya. Betul. Ya, jadi apa adanya. Nah, itulah tugas Rupbasan. Mereka menjaga barang-barang sitaan ini bukan untuk menaikkan value-nya, tapi untuk menjaga value-nya supaya tetap seperti pada saat pertama kali Betul, disita. betul. Yuk kita lihat mobilnya. Lexus LM. Velfire lagi. Kalau BMW iX yang itu bukan koruptor. Kalau yang mobil koruptor ada ininya. Ada KPK. Itu mobil saya parkir di situ. Jangan disita yang itu. Rubicon, Land Cruiser, Ford F150. Kadang-kadang tuh Pak, koruptor tuh seleranya bagus-bagus juga ya. Iya, saya harus akui itu. Termasuk pemilihan kendaraan, Iya. bahkan juga properti juga mereka Iya. luar biasa lah dari Tapi sisi ya selera. tetap aja mendapatkannya dengan mencuri Nah, uang itu negara. dia. Ya. Nggak bisa dibenarkan. Oh, ini nanti tinggal menunggu jadwal dicuci ya, Betul, seminggu betul. sekali dicuci Ya. gitu ya. Pajero Sport nih, RFS pula lagi nih. Aduh, nomor yang paling saya sebel kalau di jalan RFS minta jalan. Oke. Ada Mercy W221. Yang kondisinya udah seperti ini Pak ya pas Iya. diambil ya. Memang kondisi seperti ini pada saat diambil, jadi kita ya hanya mempertahankan paling mencuci-cuci saja. Iya, sama ini dirawat. air suspensionnya udah mati. Butuh hampir 200 juta mungkin untuk benerin suspensinya. Tapi ya jangan dibenerin kan. Iya, apa adanya. Apa adanya. Jadi nanti kalau misalnya nanti pemilik mobil ini terbukti bersalah secara Baik. hukum, artinya kan mobil ini harus dilelang. Dilelang. Dengan kondisi seperti Kondisi apa adanya? ini. Apa adanya. Kita sampaikan ke publik di pengumuman lelangnya kondisi mati misalnya atau Ya. air suspensionnya rusak dan Ya. lain sebagainya. Jadi kita terbuka. Oke. Nah, Jadi memang mobil-mobil sini dilelang dan dilelangnya terbuka untuk umum terbuka ya? untuk umum. Terbuka untuk umum. Nah, itu nanti detail tentang mobil-mobil yang akan dilelang dalam waktu dekat tuh ada di channelnya Om Mobi tuh. Iya. Untuk yang motor ada di channelnya Den Dimas. Tapi kalau saya akan fokus ngelihat fasilitas di sini, apa saja upaya yang dilakukan KPK untuk menjaga harta Anda dan saya ini Iya. dan seluruh masyarakat Indonesia Betul, ini. betul. Karena itulah tanggung jawab dari Rupbasan ini ya. Siap. Bukan menjaga aset koruptor karena ini akan dijual. Baik. Sprinter, waduh itu buat kampanye, jangan-jangan nih Sprinter deh. Sprinter, ini kenapa pecah? Memang sudah begini? Ini emang sudah dari awal seperti itu. Jadi emang kita kemarin tutup, cuman ini kena angin jadi Ini Honda CR-V Gen CR-V 1. generasi 1. Gen 1 ini yang two wheel drive, bukan yang all wheel drive. 2000 cc, transmisinya masih di sini. Jadi nggak semuanya mobil baru ya, ternyata ada mobil lama juga ya di Betul. rumah koruptor ya. Jadi memang ada juga koruptor yang hobi mengkoleksi mobil-mobil lama. Tolonglah Anda kalau korupsi jangan pasang Harley Davidson di sini, kasihan Harley Davidsonnya gitu loh. Harley Davidson kan bisa dibeli yang bukan non koruptor ini, aduh. Loh Pak, ini kenapa plat merah Pak? Kalau ini kebetulan mobil kami, Pak. Oh, mobil saya. mobil operasional. Bentar, Jadi saya bukan cek dulu. barang sitaan ini. Oh iya, nggak ada. nggak ada barcode-nya. Nggak ada barcode-nya. Iya. Aman. Aman. Ini mobil negara, mobil Anda dan saya juga ini. Oke, nah penyimpanan mobil itu
hanya di sini saja atau tadi saya dengar ada di atas juga? Ada, ini hanya sebagian kecil aja. Di atas ada kita di 2 lantai lagi, di lantai 2 dan lantai 3. Lantai 2 dan lantai 3 total ada berapa mobil yang bisa ditampung di sini? Nah, untuk total sendiri mobil sekitar 216. 216 mobil. Sedangkan yang sekarang ada dalam pengawasan Yang Rukbasan? sekarang ada dalam pengawasan Rukbasan ada sekitar 130. Ada 130 ya. Banyak juga ya. Tapi selain mobil juga ada fasilitas penyitaan barang selain mobil juga ya di sini. Jadi di sini memang kita terintegrasi ya. Jadi semua barang sitaan kita kumpulkan di satu tempat. Jadi selain mobil juga ada motor, ada sepeda, kemudian ada uang, ada barang berharga, luxury bag, kemudian sepatu mewah, ada juga barang bukti elektronik dan dokumen. Nah, ini yang menarik. Jadi ini gedung memang dibangun khusus untuk Rukbasan ya? Betul. Jadi dari sebelumnya tuh dihancurin, dibangun dari awal lagi semuanya. Ini tanahnya sekitar 4.000 meter, sedangkan bangunannya itu sekitar 7.000 meter, terdiri dari 4 lantai ya. Nah, yang menarik adalah, karena saya juga sudah survei sebelum ke sini, itu adalah fasilitas penyimpanan barang-barang yang bukan mobil ini, karena itu fasilitas dengan faktor keamanan sangat tinggi. Sekarang kita lihat. Gak apa-apa, remnya udah bunyi, habis dicuci ya emang gitu ya udah gitu aja ya. Oke, nah ini untuk yang memindahkan mobil, mencuci mobil, itu dari vendor? Dari vendor. Kita kerjasamakan dengan vendor karena di kita memang tidak punya pegawai yang punya kualifikasi sebagai ahli. Termasuk untuk merawat kondisi mobil itu juga dari vendor juga ya? Nah, vendornya itu juga dipilih secara profesional? Iya, untuk vendornya sendiri kita lelang terbuka juga. Oh, lelang terbuka juga. Jadi setiap vendor yang punya kualifikasi yang kita tentukan, mereka boleh mendaftar dan nanti akan ditentukan pemenangnya melalui lelang. Oke. Jadi ini ditangani oleh profesional ya? Nah, sekarang sebelum kita lihat mobil yang lain, saya pengen lihat dong fasilitas penyimpanan barang-barang yang bukan mobil, yang itu lebih rentan sebenarnya untuk hilang atau rusak gitu kita ya. Akan ke lantai 1 kalau gitu. Oh, Anda harus lihat ini. Oh iya, ada satu lagi Pak mungkin. Ya. Kalau untuk bahan bakar seperti apa? Karena kan kita nggak boleh mengeluarkan mobil ini dari gedung ini kan? Baik, jadi kita lewat vendor, ada tempat penyimpanan khusus untuk bahan bakar. Jadi belinya sesuai dengan keperluan mobilnya ya? Biasanya untuk 1 bulan simpan seperti itu. Wah, asik banget ini. Udah fasilitas. Dan ini aktif terus tiap hari ya fasilitas juga. Oke, sekarang kita akan ke dalam gedung dengan keamanan maksimal. Baik. Ini kita naik lift. Liftnya aja ini harus scan tangan ya? Iya, pakai Morpho Web ini namanya. Oke. Nanti yang sudah didaftar baru bisa. Kalau nggak bisa? Nggak bisa akses? Iya. Ini kebetulan lagi di hold di atas. Oke. Lagi masukkan mobil. Jadi walaupun di swipe gitu dia membaca sidik jari juga ya? Sidik jari semua yang sudah didaftarkan. Badai. Anginnya lumayan. Anginnya keras sekali. Nah, kadang di luar itu ada hujan, ada badai, ada panas. Nah, gimana caranya mobil-mobil ini harus terlindungi kan? Betul. Dengan atap seperti ini dan terlindungi, bahkan nanti yang fasilitas di atas juga akan lebih terlindungi lagi. Sebelum ada Rukbasan, Pak, mobil-mobil koruptor ini disimpan di mana? Jadi sebelum ada Rukbasan ini kita menyimpan utamanya dititipkan ke Rukbasannya di bawah Kemenkumham, Kementerian Hukum dan HAM. Jadi memang fasilitasnya belum sebaik ini. Dan juga mereka karena keterbatasan tempat juga, sehingga memang agak kesulitan. Pernah ada kejadian nggak Pak, di mana karena barang sitaan itu tidak disimpan dengan baik, yang akhirnya value-nya turun drastis? Pernah, kita dulu pernah keluar dulu mobilnya. Ada wih, GLB. Ini basisnya GLA tapi dia 7-seater. Mesinnya 1330 sekian jadi 1400 cc turbo. 163 HP kalau nggak salah. GLB 200. Nah, ini kita naik dulu menggunakan lift mobil. Oh, jadi mobil pun naik turun lewat lift ya? Iya, lewat lift. Baik, saya lanjutkan yang tadi. Memang sebelum ada gedung ini, kita pernah punya kejadian ada salah satu mobilnya alat berat. Itu pada saat disimpan memang kondisinya gres.
Kondisinya keluar dari gres, pabrik. oke. Tapi begitu selesai penanganan perkara karena membutuhkan waktu 3-4 tahun, setelah kita evaluasi ulang, kita appraisal ulang, ternyata hasilnya nilainya sisa 30%. 30% padahal mobilnya baru gres Masih pada baru. saat disita. Itu karena fasilitas tempat penyitaannya, penyimpanan barang sitaan itu yang tidak sebaik ini. Iya. Dan itu artinya kerugian negara bisa dibilang sekitar 70% dari harga mobil tersebut ya. Kurang lebih demikian. Kerugian negara yang hilang begitu saja, makanya kenapa rukbasan ini sangat penting buat menjaga value dari mobil tersebut. Kalau mobil-mobil yang nggak bisa masuk sini seperti Mercy Sprinter itu ya artinya di bawah. Di bawah. Di bawah memang khusus untuk mobil-mobil besar. Artinya bagi para koruptor jangan sering-sering beli Sprinter karena nanti kepenuhan yang di bawah. Karena sooner or later akan ketangkep dan mobil Anda akan disita gitu. Baik, ini kita akan melihat fasilitas untuk penyimpanan kendaraan roda 2, Om. Oke. Di sini ada motor, juga ada sepeda. Ini cuma gembok biasa, Pak. Nah, ini gemboknya kelihatan dari luar kayak biasa, tapi ini justru intelligent key. Gembok Intelligent? yang canggih. Jadi gembok ini dibuka dengan kunci khusus, Oke. namanya intelligent key. Nah, kunci ini akan menyimpan memori siapa yang membuka terakhir. Dia tahunya dari mana? Di intelligent key-nya itu kebaca. Dia ada Dari memori. sidik jarinya atau Jadi memorinya ini disetting untuk pegawai tertentu. oh, Khusus untuk jadi tidak semua kunci orang. yang ini dipegang oleh pegawai ini, dia tanggung jawab dengan kunci Tanggung ini. jawab dan kunci ini. Jadi ketahuan siapa yang buka. Betul. Jadi ini bisa diakses datanya dari sini. Betul. Makanya disebut intelligent key gitu. Seperti Oke. itu. Kelihatan kayak gembok biasa tapi bukan rumahnya. Oke. Silakan dibuka. Ya. Tidak dimohon untuk tidak mengambil gambar, foto, video, audio. Ini saya mohon izin Pak untuk yang Baik, keperluan karena sekarang. ini untuk keperluan Iya. bikin itu silakan. Even karyawan pun tidak boleh ambil Tidak foto boleh. di sini. Jadi sebetulnya untuk naik ke sini semua barang elektronik yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perekaman, foto itu harus disimpan di locker. Oh, oke. Kecuali tentang kalau tujuan untuk Itu jadi nggak diputar ya, cuman dicolok. dicolok habis itu diputar. Jadi dia semacam immobilizer kalau di mobil itu, dia mengenali kode antara kunci dan dari kode itu ketahuan siapa yang membuka kunci. Oh, ada kunci mekanikalnya. Double. Double. Wow. Ini kayak museum, Pak. Nggak kayak tempat penyitaan, Pak. Baik. Bersih sekali, sejuk di sini. Wah, ternyata Vespa juga idaman koruptor ya. Saya ada 2 lagi di rumah. Ada 946 Dior. Sepeda. Ya. Sepeda ini kebetulan kebanyakan penyitaannya pada saat zaman Covid, Om. Yang Zaman dulu lagi Covid, booming-boomingnya. Mereka sepeda. belanjanya ke sepeda. Iya, sepeda. Ini value-nya lumayan ya, Pak ya? Lumayan. Ini masih grass sih, belum sempat dipakai, masih dalam bungkus. Iya ya, sepeda-sepeda seperti ini. Brompton. Ya, ada Brompton Iya. juga beberapa. Karena memang Brompton identik dengan sepeda pejabat mungkin. Iya, sepeda mahal, sepeda gengsi ya. Betul. Ini jadi ketika sejauh mana sih Pak barang yang bisa diambil dari rumah seorang terduga koruptor itu, Pak? Baik, sebetulnya kalau mengacu kepada kitab hukum acara undang pidana, jadi barang bukti yang bisa diambil adalah yang berkaitan dengan tindak pidananya. Oke. Menjadi alat tindak pidananya atau hasil dari tindak pidana. Nah, Ini kebanyakan ini hasil, Om. Nah, kalau di rumah kan bukan cuma sepeda, motor, mobil, sampai furnitur juga kan bisa dianggap. Iya. Bisa. Jadi furnitur pun bisa disita juga. Bisa disita. Jadi sepanjang itu bisa ada kaitan antara barang yang dibeli dengan hasil tindak pidana, itu bisa diambil. Oke. Ini belum semuanya dipidana pemilik ini. Iya, betul. Apabila mereka ternyata terbukti tidak bersalah, barang-barang ini kan akan dikembalikan. Betul. Kalau kondisinya ternyata jadi rusak, itu mereka juga nggak bisa nuntut apa-apa kan? Oh, bisa, Om. Oh, bisa? Bisa. Jadi kalau misalnya pada saat kita sita, kita amankan, kondisinya masih 100% katakan begitu. Begitu kita ternyata putusannya harus dikembalikan, ternyata kondisinya tinggal 20% katakan demikian. Si pemilik bisa menggugat kita. Dan kalau dikabulkan pengadilan, negara harus membayar. Harus bayar. Oke. Nah, inilah salah satu fungsinya kenapa kita butuh gedung seperti ini untuk memaksimalkan supaya jangan sampai menurun. Yes. Jadi
Kalau Anda tidak terbukti korupsi, yakin bahwa barang Anda dijaga dengan benar di sini. Kalau Anda terbukti korupsi, minimal barang-barang ini akan menghasilkan nilai optimal untuk negara. Itu kok ada motor biasa? Ngapain korupsi kalau belinya motor biasa kayak gini? Nah, mungkin bukan untuk dianya Om, bisa untuk karyawannya, Oh, bisa iya, untuk iya. anak buahnya dan lain sebagainya. Dan ini karena diduga dari hasil korupsi juga, Iya, makanya disita makanya ya. diambil. Kondisi ya udah seperti ini saja. As it is, jadi apa adanya. Jangan dilakukan penambahan value. Betul. Ya. Wah, ini mulai kita masuk ke motor-motor mahal. Nah, ini nanti pembahasan mengenai motor-motor ini, termasuk motor mana yang akan dilelang, itu nanti agak siangan nih, dan Dimas akan ke sini untuk meliput motor-motornya. Ini Honda Monyet, Monkey. Honda Monyet Monkey. Ya. Hondanya Monkey, kalau yang punya terbukti korupsi, yang punyanya Monyet juga. Ini yang termasuk akan dilelang juga nanti dibahas sama Dimas. Harley Davidson, usual suspect di sini banyak sekali. Iya. Oh, ini bukan punya kepolisian Bukan. kita kan Pak ya, cuman model yang polisi Model aja polisi. ya. Oh, Harley Davidson rata-rata mereka membuang uangnya, kemudian Uang kita Om itu. iya, uang kita dibeli ini BMW. Ini R90 nih kalau nggak salah nih. Nah, motor pun kalau kotor dicuci dulu sebelum Cuci dulu sini. sama Om. Iya, iya. Iya. Cuman cucinya nggak di tempat Nggak di tadi. tempat itu ya, Dia lebih cuci manual ya. Ini benar-benar dijaga ya, tidak. Jadi harus memang ada keperluan untuk masuk ke sini. Betul. Itu ya. Jadi Tidak- sehari-harinya tetap terkunci kondisi. Ini Nah, Pak sekarang Monkey. kita ke sebelah kiri. Nanti di sini ada beberapa ruangan tempat menyimpan barang-barang sitaan lain, Om. Oke. Selain kendaraan. Yang non kendaraan. Non kendaraan. Di sini nanti ada barang mewah, idamannya ibu-ibu mungkin Om. Oh. Ada tas-tas mewah di sana. Kemudian ada juga Ini semua area diawasi CCTV ya. ini kita sudah tes semuanya, tidak ada blind spot. Semuanya Tidak ada blind spot tidak sama ada sekali blind ya. spot. Setiap titik pasti terdeteksi. Iya, setiap titik terdeteksi. Oh, nama ruangnya dipakai dari ini Iya, ya, apa karena budaya-budaya nasional ya. Mengaburkan juga, jangan sampai orang yang ini tahu itu nih ruang apa. Salah satunya itu. Nah, ini juga ada ini ya Pak ya, ada sistem seperti yang di lift itu, kita harus lambaikan tangan dulu ke situ ya. Baik. Ini juga harus 2 orang yang membuka. Nggak bisa 1 orang? Nggak bisa. Ini kita proteksi benar-benar supaya bisa saling mengawasi juga. Secara sistem sudah secure, tapi secara manusia juga kita harus secure juga. Iya, iya, iya. Bukannya curiga sama karyawan sendiri Bukan, ya, tapi namanya jaga-jaga. Kan katanya untuk menghindari Iya. suzon di antara kita ya, Betul. jadi harus 2 orang ya. 1, Oke. 2. Oke. Nah, kita akan masuk ke ruang penyimpanan selain. Ini ada ruangan sekat lagi ya? Iya, ini kita ada pintu sekat 2 ini. Ini fungsinya salah satunya buat pengamanan. Oke. Jadi untuk masuk ke dalam, pintu ini akan bisa dibuka kalau pintu yang sini sudah tertutup. Dan dibukanya itu sama oleh 2 orang. Oke, jadi harus 2 orang ini Sama, ya? semuanya pintu kita pakai 2 orang. Ini kita lihat. Wow. Dan itu langsung terbuka otomatis ya? Iya. Tek gitu ya. Masih ruangan lagi. Nah, ini kita ke ruang tempat penyimpanan barang mewah. Oke. Ruang Minangkabau. 2 orang juga harus? 2 orang juga. Sini, Ron. Dan itu ketahuan ya, siapa yang men-swipe itu ketahuan? Iya, ada di datanya. Baik. Canggih. Wow. Ini harumnya beda di sini. Harum kemewahan. Kemewahan. Ini jadi tas, sepatu Iya. yang disita ya. Iya. Dan entah dari koruptornya atau bahkan dari istri koruptornya sendiri. Betul. Itu bisa disita ya. Betul. Nah, ini harus di tempat ber-AC begini Pak. Memang nggak bisa taruh di tasnya aja atau taruh ditumpuk aja gitu. Baik, Om. Jadi kita sudah meng-hire seorang ahli yang di bidang barang mewah. Jadi menurut ahli tersebut, untuk menjaga supaya barang-barang ini kondisinya tetap bagus, dia harus di suhu tertentu dan kelembaban tertentu. Oh, ini sekarang disetel di suhu berapa nih? Ini kita lihat di sini, Om. Ini ada, nah, di sini.
Di sini 23,4 derajat Celcius dan kelembaban 40%. Oke, Dan jadi ini harus kelembapan- dijaga terus. Ya ini karena ini kalau tas-tasnya ini ada kulit ular, Iya. ada dari kulit. Tapi Pak, ini pengen tahu aja sih. Iya. Koruptor kan biasanya duitnya banyak kan karena dia nyuri kan. Iya. Pada belinya tas asli apa tas palsu sih? Nah, saya juga anggapan awalnya semuanya asli, Om. Iya. Ternyata ada beberapa kasus yang kemarin itu, sebagian itu tasnya palsu, Om, ternyata. Palsu. Jadi kan tas-tas yang disita itu, kita akan autentikasi dulu sebelum bawa masuk ke sini. Bahkan untuk orang yang sudah terbukti korupsi pun ada juga yang belinya tas palsu. Ada, Om, rupanya Mana sih? seperti itu. Udah korupsi pelit lagi. Tapi kita treatmentnya beda. Kalau Iya. untuk yang palsu, nanti kan ujungnya pasti akan dirampas untuk dimusnahkan, Om. Oh, Tidak yang untuk dilelang. Yang palsu nggak bisa dilelang? Nggak bisa. Nggak boleh Meskipun melanggar. itu ada value-nya, ada nilainya kalau di pasar ya. Iya. Tapi tidak bisa karena itu melanggar Hukum ya, karena itu plagiat, pelanggaran hak cipta ya. Iya. Jadi barang-barang yang branded, yang resmi branded ini akan dilelang semua ya, sampai item kecil sepatu Semua akan dilelang. sampai yang kecil. Yang palsu tidak bisa dibeli dengan cara apapun, tidak bisa dihibah juga ya. Tidak bisa, Om. Jadi kayak, aduh sayang dibakar, buat saya aja gitu nggak boleh Nggak kan? boleh, Om. Ya, itu Tetap harus kita di- musnahkan. Baik, kita beralih ke sebelah. Ya. Di sini ada tempat penyimpanan uang dan perhiasan. Uang dan perhiasan. Iya. Kita simpan uang dalam pun berangkas. disimpan di sini. Nah ini kan luar biasa Pak. Uang perhiasan disimpan di sini. Itu kenapa alasannya security-nya ini luar biasa. Betul. Salah satunya itu. Dan untuk yang menjaga di luar itu, Baik, ini karena sekarang kita sudah dijadikan sebagai gedung objek vital nasional. masuk objek vital Nah, nasional. jadi penjagaannya tidak hanya dari pegawai internal sebagai tenaga pengamanan, juga dari kepolisian. Oh, Aktif. karena Opfitnas ya. Ya, ini kita buka. Sama Om bukanya dibutuhkan 2 orang juga. Oh, ini ternyata belum ini. Oh, udah. Nah, ada. Oh, wah ini sih kayak di ruang arsip sekolah saya dulu Pak. Oh ini berangkas, bukan kabinet, bukan file kabinet biasa ya? Bukan Om. Jadi berangkasnya ini semuanya anti api. Oke, ini anti api. Tapi ini untuk masuk ke sini pun harus 2 orang. 2 ya? orang. Dan untuk membukanya pun 2 orang. Jadi mau nggak mau orang itu harus ada di dalam sini ya. Iya. Oke, ini uang kebanyakan yang disita itu mata uang rupiah atau asing? Paling banyak sih mata uang rupiah ya. Tapi Rupiah, asing juga banyak, Pak. Terutama dolar Singapura. Jadi di sini isinya uang dan Perhiasan. Saya nggak mau buka. Siap. Ntar kalau ada hilang 10.000 nanti saya. Baik, Om. Ya tadi di dalam sini semua ya. Baik. Oh ini juga CCTV-nya ada. CCTV-nya full. 4 AC juga. Kenapa mesti di AC-in Pak? Uang kan nggak masalah nggak di AC? Ini karena ada perhiasan juga Om di sini. Oh iya iya. Yang harus dijaga. Kita uang pun konsultasi ke BI bagaimana teknik penyimpanannya supaya jangan rusak. Nah ini siapa yang menghitung uang ini sebelum disimpan ke KPK? Nah, petugas kami yang di Rukbasan. Oke oke. Jadi kita punya diawasi mesin. oleh siapa? Diawasi oleh ada tim penyidiknya, ada tim pengelola barang bukti. Oke. Jadi itu nanti ada berita acaranya Ada nih, berita uang yang dititipkan acaranya. KPK. Bicara penghitungan uangnya. Nah, oke. Kalau misalnya terbukti dia korupsi, uang itu langsung aja dikasih ke Tinggal negara. kita setorkan ke kas negara. Semuanya 100%. Semuanya. Tidak memungut biaya perawatan di sini. Tidak ada. Karena biaya perawatan sudah include di anggaran kita. Oke. Sepi sekali ya di sini ya. Memang tidak Memang tidak diperuntukkan untuk umum. Iya. Nah, ini tempat penyimpanan barang bukti elektronik, Om. Oh, baru bukti Mungkin kita elektronik. bisa lihat. Ini kita buka juga sama 2 orang. Oke. Nah, ini ada keunikan sendiri di barang bukti elektronik ini. Kita lantainya lapisi dengan karpet antistatis, Om. Maksudnya untuk apa tuh, Pak? Supaya menjaga barang bukti elektronik itu tidak kena ini. Kita Listrik kan bawa statis. listrik statis itu. Iya. Walaupun sebenarnya pengaruhnya sangat kecil, tapi itu pun dieliminir ya. Supaya jangan, ya kita menjaga lah seperti itu. Oke, ini jadi di dalam sini, di dalam kotak-kotak Nah, ini. ini kita contoh satu. Oke. Kalau ini hanya flash disk. Flash disk. Oh, Iya. flash disk pun di Iya. handphone pun juga ada ya. Nah, ini handphone. Ini Kita handphone. dibungkus di apa? Termasuk ya. SIM cardnya ini. Iya, di dalamnya termasuk. Oh, oke.
Dan di sini disatukan ya, jadi dari satu kasus itu disatukan di sini ya. Tergantung Ini kasusnya. kasus tindak pidana pencucian uang, pengadaan katalis di PT Pertamina, Iya. kasus korupsi helikopter, kapal skipis, TPPU. Ini metode seperti ini memang hasil konsultasi dengan ahli gitu. Seperti itu. Jadi penyimpanannya cukup seperti ini. Iya, Cuman iya. suhunya sama, tetap harus dijaga. Tapi dia tidak dinyalakan tiap hari seperti mobil Tidak. ya. Tidak ya, hanya disimpan saja Disimpan ya saja. seperti ini ya. Karena esensinya barang bukti elektronik ini yang diambil adalah datanya sebetulnya. Oke, dan ini sesudah datanya diambil atau sebelum datanya Sesudah diambil? data diambil. Oleh kepolisian. Di kita ada Oh, KPK, lab barang iya, bukti iya. elektronik. Jadi Oke. kita punya lab yang punya kemampuan untuk mengekstraksi isi semua dari BBI tersebut. Walaupun iPhone yang katanya sangat aman. Kurang lebih demikian. Jadi nggak bisa sembunyi-sembunyi. Ya, ya. Paling enak tuh kalau kerja di KPK ngomong ke pasangan, kamu jangan macam-macam. Handphone kamu saya bisa buka di kantor. Ini ruang Nah, ini ruang dokumen. Dokumen. Jadi sebagian besar memang barang bukti yang kita kelola itu dokumen. Oh, ini bukan dokumennya KPK, ini Bukan. dokumennya koruptor. Dokumennya koruptor, dokumen barang bukti ya, ada dokumen kontrak, misalnya ini kan ada kontrak, barang-barang kemudian bukti semua. dokumen Ada ini apa rekening koran Iya, semua di sini semua. ya. Dan ini semuanya terdata di sistem kami Om, namanya sistem silabus. Ini lagi dirapihin ya, lagi penomoran, dilabeli ya. dilabelin. Jadi semuanya pakai QR code supaya lebih mudah dalam Dan harus dingin gini ya AC-nya ya. ya menjaga ini. Nggak lapuk ya supaya nggak lapuk. lapuk. Nah, paling bahaya kalau berkas seperti ini adalah terhilangkan karena kebakaran. Betul. Jadi ini sistem pemadam kebakarannya gimana nih Pak? di Nah, sini? ini sistem pemadaman dan itu istilahnya sprinkle ya. Iya. Nah, sprinkle ini tidak mengeluarkan air biasa Om, sebagaimana pemadam kebakaran. Soalnya kalau air keluar juga kan dokumen rusak. Nah, kita kan berpikir bagaimana caranya kalau terjadi kebakaran, api padam tapi dokumen aman. Oke. Nah, kita menggunakan sistem foam. Oke. Jadi pemadam kebakarannya ini akan mengeluarkan foam yang akan Ya. memadamkan api tapi aman untuk dokumen seperti Oke. itu. Oke. Nah, ini sistem pemadam kebakarannya juga, jadi bukan hanya bisa terpicu, tapi dia juga bisa diaktifkan secara manual Iya. ya. Pak, ini luar biasa. Saya nggak menyangka seserius ini KPK untuk menyimpan barang-barang sitaan. Standarnya belajar dari mana, Pak? Jadi memang kalau untuk standar kita sedikit banyak mengadopsi dari standarnya yang dipakai oleh US Marshal Service di Amerika. Oh, oke. Ya, tapi memang kita modifikasi sesuai kebutuhan di kita. Mereka sudah pernah lihat ke sini? Sudah pernah datang ke sini. Dan kebetulan memang di Indonesia belum ada namanya standarisasi penyimpanan barang bukti Om. Oh, iya. Karena barang bukti itu harus dijaga kan? Betul. Harus dijaga ya. Siap. Oke, sekarang kita kemana lagi nih, Pak? Kita mungkin akan melihat penyimpanan mobil yang tadi saya janjikan Om. Yang di gedung ya, Iya. yang di atas ya? Yang di atas. Oke, kita lihat lagi. Setiap lift Pak di sini harus Betul. slide. Tapi kalau lift satu orang aja bisa kan? Bisa satu orang kalau lift. Ruangan yang Kalau harus ruangan dua orang. harus 2 orang. Walaupun Bapak sebagai direktur tetap harus 2 orang, nggak bisa Bapak sendiri. Tetap 2 orang, tetap. Jadi memang itu bagian dari kita menjaga integritas Iya. supaya tetap terjamin lah. Wow. Pakai lift mobil juga, pakai ini ya, parkir bertingkat ya. Iya Om. Yaris Tesla, ada mobil listrik juga di sini. Nah, mobil listrik seperti Tesla, Pak. Iya. Itu kan baterainya nggak boleh kosong. Betul. Ini diisi nggak baterainya di sini? Jadi kita dicas juga secara berkala. Di charge juga secara berkala. Smart. Velfire, Lexus, BMW, banyak juga. Tapi ada juga mobil-mobil biasanya ya. Ada Om. Jadi nggak semuanya memang mewah gitu. Nggak semuanya memang mewah ya. Nggak hanya mewah yang di rumah itu yang diambil ya. Betul. Sepanjang memang itu dibeli dari hasil. kita ambil. Ini yang saya lihat dicuci di bawah tadi. Oh iya. Ini tadi dicuci di bawah, ternyata dia parkirnya di atas, tapi ini bener-bener kinclong kayak baru, kayak mobil jualan di showroom. Apaan tuh, Pak? Nah, ini adalah salah satu sistem pengamanan kita yang lainnya, Om. Ah. Jadi menjaga supaya jangan ada benda-benda asing atau orang masuk ke area mobil. Ini jadi itu sensornya. Iya, sensornya. Coba, Coba melangkah coba. melangkah.
Tetap bunyi Om. Ya, ya. Selama saya di dalam dia bunyi terus ya? Bunyi Om. Ya. Selama saya di dalam ya, padahal saya udah nggak kena sensor loh. Ya. Karena ada benda asing masuk. Wah, canggih. Benar-benar, jadi mobil ini hanya bisa dilihat tapi tidak boleh disentuh ya. Lihat boleh, pegang jangan Om. Dilihat boleh, dipegang jangan. Wah, Jimny. Lihat itu, seleranya koruptor Jimny abu-abu. Tapi bahkan seorang koruptor pun seleranya lebih bagus dari Om Mobi. Jimny abu-abunya velgnya hitam, lihat, bukan velg merah. Nanti Om Mobi siang mau kesini katanya nanti ya? siang kesini jam untuk 1. mobil-mobil yang dilelang gitu Iya. ya. Oke, ini ada Lexus, Mercy GLA Class, BMW, Tiger, Mercy Tiger. Oh, ternyata koruptor juga suka koleksi mobil ini ya. Mobil klasik ya. Mobil klasik, iya. Ada Ferrari, Ferrari California, Ferrari entry level itu sebenarnya, tapi ya tetap aja Ferrari ya. Tetap Ferrari-nya. Nah, ini dari mana Pak sistem liftnya ini? Jadi sistem ini memang waktu pembuatan gedung ini kita lelang juga Om untuk sistem ini karena ada beberapa vendor waktu itu. Jadi yang menang adalah vendor dari lokal justru. Caterpillar. Jadi kenapa kita bentuk sistem hidrolik seperti ini? Dikarenakan kita ada keterbatasan ruangan. Oh, ini ada Porsche. Oh, karena keterbatasan ruangan, jadi biar bisa dua ya. Iya. Dua mobil ini Porsche Panamera nih kan pasti. Ada hardtop. Kondisinya ini banget. Kinclong Om. Kondisinya kinclong banget. Lupa. Ada Porsche. Iya. Discovery, Disco 4, Pajero Sport. Land Cruiser banyak loh di sini. Ini Land Cruiser lagi. Itu juga Lexus LX yang basisnya dari Land Cruiser. Enak kan? Yang korupsinya di penjara, mobilnya dirawat di sini. Nggak bisa ngeliat mobilnya deh. Masih ada lagi Pak parkirannya? Masih ada lagi. Di lantai 3 kita ada parkiran hampir sama seperti ini untuk mobil-mobil lain. Kalau mau lihat kita ke atas. Siap. Baik. Kita naik ke sini. Jadi mobil ini memang yang paling makan tempat dan effort ya Pak. Betul. Ya? Karena ya itu tujuan kita kan menjaga jangan sampai value ya, dan mobil itu kalau nggak dirawat value-nya tuh bisa turun. Dan siapa yang rugi kalau turun? Negara tuh siapa ya? Artinya kita semua yang rugi. Ini di lantai 300 tempat CE mobil juga. SL, Masya Allah, ini Mercedes, bukan Mercedes, Brabus G800 nih kalau nggak salah nih. Ini Mercy G-Class terbaru G63 yang dimodifikasi lagi oleh Brabus. Ini harganya bisa deket ke 10 miliar rupiah. Sedih deh rasanya uang saya dan uang rakyat Indonesia lainnya dibeliin beginian. Ini sekarang sistem keamanan lagi dimatiin ya? Dimatikan semua. Ya, buat syuting ini kita matikan. Karena lagi proses perawatan. Hebat. Lihat ini, hebat. Land Rover Defender Kan. Ini sekitar 2 miliar harganya. Hebat, pakai duit korupsi hebat. Range Rover, Velfire, Cherokee. Bener ya? Seleranya bagus-bagus. Ada McLaren MP4-12C. Ini McLaren pertama nih yang dijual resmi di Indonesia. JCW, Countryman JCW. Ada Ferrari 458 lagi di sana. Ada S-Class, ada SL Class. Ini kalau pecinta otomotif sih Pak, ngiler Pak lihat di sini. Tapi nggak boleh dibeli kecuali melalui mekanisme lelang. Hanya lelang. Bahkan pegawai KPK sendiri pun harus ikut mekanisme lelang. Betul. Melawan orang lain untuk mendapatkan mobil ini. Kita terbuka. Orang kalau mau akses lelangnya, info tentang lelangnya di mana sih Pak? Kita melalui webnya yang dikelola oleh DJKN Kementerian Keuangan di www.lelang.go.id.
Nanti sebelum lelang mobil ini dipindahkan dulu ke tempat lelang, jadi bisa dilihat. Di sini, Om. Oh, di sini lelangnya. Lelangnya secara online, tapi barangnya di sini. Jadi kalau orang mau lihat barangnya, Nah, nanti untuk lelang kita kan nanti tanggal 10 akan ada lelang agak besar nih, Om. ya. Nanti sebelum lelang di tanggal 5 akan ada namanya mekanisme unwizing. Unwizing itu dari si penjabat penjual lelangnya akan menjelaskan tentang barang yang akan dilelang, dan calon pembeli lelang bisa melihat, bisa mungkin dimungkinkan dicoba secara langsung. Oh, oke. Di hari lelangnya ya. Iya, sebelum hari lelangnya. Tapi nggak boleh sebelum hari lelang ke sini mau lihat, saya mau ikut lelang, saya mau lihat mobil-mobilnya dong. Itu ada jadwalnya. Oh, ada jadwalnya. Kita nanti di tanggal 5. Ya. Kita sediakan 1 hari full. Nah, sekarang ini ternyata parkiran mobilnya belum habis. Saya diajak lagi Pak Mungki ke lantai rooftop. Untuk rooftop kita menggunakan lift ini. Oh, liftnya lift beda. mobil. Karena lift ini hanya sampai lantai 3, lift mobil sampai ke rooftop. Ini sih Pak, kalau suatu waktu KPK sudah tidak diperlukan, sudah tidak ada korupsi lagi di negara ini. Amin, Om. Ini sih banyak yang mau nih bengkel-bengkel. Fasilitas sudah lengkap ya. Fasilitas sudah lengkap. Gimana buat sebenarnya teorinya tuh buat menghilangkan korupsi itu harus seperti apa sih? Karena Pak Mungki ini sebelumnya di kejaksaan kan? Baik. Saya masih di kejaksaan. Masih? Oh masih. Saya ditugaskan di KPK. Menghilangkan korupsi memang sulit ya. Karena kita lihat juga KPK berdiri sejak 2002 juga korupsi masih tetap ada gitu. Ya memang harus semua bahu-membahu bersinergi. Tidak bisa hanya satu KPK saja, tidak hanya kejaksaan aja, kepolisian saja, bahkan semua level pejabat juga harus ikut terlibat. Efek jera juga penting ya? Betul, Om. Efek jera juga penting. Oke, kita udah sampai di lantai rooftop ya. Dan ini saya dapat info ini bukan atap biasa ya? Betul, Om. Ini adalah solar panel sebetulnya. Untuk mensuplai listrik? Suplai listrik di sini, gedung ini. Tapi nggak mungkin 100% dari solar panel ini kan? Kurang lebih bisa sampai 90%. 90% dari solar panel ini? Dari solar panel. Oh, jadi untuk mengurangi biaya yang dikeluarkan untuk listrik juga ya? CLA kelas. Ini semua yang akan dilelang, Om. Kita tempatkan di sini untuk memudahkan. Hummer H3. Ya. Seri 5. Cadillac Escalade. Mobil mafia. Mobil FBI lah kalau di Amerika tuh ya. Oh, ini luas ya, jadi masih luas sekali di sini ya. Om. Masih bisa menerima koruptor lebih banyak lagi di sini, barang koruptor lebih banyak lagi. Masih, Om. Harapannya sih ini kosong ya. Kosong, Om. Harapannya ini kosong. Justru kalau gedung ini kosong berarti bagus, Om. Sebetulnya iya, ya. Betul ya. Ini masih 50% terisi ya di gedung ya. Pak Mungki, kan ini kendaraannya banyak yang spesial nih, ada Ferrari, ada Porsche, ada Brabus tadi. Nah itu kan merawatnya tidak bisa sembarangan Pak. Betul. Mengoperasikannya pun juga tidak bisa sembarangan. Nah itu yang dilakukan KPK seperti apa? Baik, yang dilakukan KPK khususnya di Rukbasan ini memang mobil-mobil itu spesial ya, dan butuh treatment khusus. Nah kita tidak bisa mengoperasikan sendiri, kita menggunakan vendor. Oh, vendor yang mengerti tentang mobil itu. Yang paham betul tentang mobil-mobil seperti itu. Supaya, soalnya value-nya lebih gampang lagi untuk turun tuh kalau rusak. Kalau nggak dijaga ya makin turun. Iya. Pak Mungki, terima kasih banyak. Siap, sama-sama. Terus terang saya kesini itu bukan untuk menikmati mobil-mobilnya, tapi untuk memperlihatkan ke publik bagaimana kinerja KPK dalam menjaga aset-aset negara yang itu ujung-ujungnya juga adalah aset kita semua gitu ya. Dan sukses terus buat KPK. Sama-sama. Saya berharap KPK termasuk Rukbasannya ini bisa saling bahu-membahu untuk meminimalkan atau menghilangkan korupsi di Indonesia. Amin. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih. Nah, jadi saya udah perlihatkan ke Anda bagaimana fasilitas Rukbasan dari KPK ini. Terus terang ini juga saya baru pertama kali ke sini dan ini membuka mata saya gitu ya, bahwa barang-barang sitaan itu ternyata harus dijaga betul value-nya supaya negara itu tidak kehilangan uang begitu saja. Luar biasa. Semoga KPK bisa tetap berintegritas dalam membasmi korupsi di negara ini, dan khususnya untuk Rukbasan bisa menjaga aset-aset ini, termasuk aset-aset yang luar biasa yang di bawah itu untuk dilelang dan kemudian dikembalikan ke negara. Dan bagi Anda semua yang menonton ini, saya doakan Anda terbebas dari godaan untuk korupsi.
Korupsi itu bukan hanya dosanya gede, merugikan banyak orang, tapi juga kalau ketangkep, Anda akan malu semalu-malunya. Dan lihat ini, barang-barang Anda akan disita semuanya. Cari harta dari jalan yang halal. Jangan menghalalkan segala cara. Jangan lupa juga sedekah, semoga rezeki Anda semua berlimpah, bisa membeli mobil-mobil ini tanpa harus korupsi. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Fitra Eri jika Anda belum. Follow Instagram saya @fitra.eri. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Bye-bye.